Para titi sanewang yang titiang pinih ajeng lugra yang titiang aturang panganjali umat druene. Om Swastiastu. Angayu bayi pisan manah titiang majang ring atiti sami duaning sampun siderauh mapupul iriki ring Taman Makam Pahlawan Kesuma Bangsa Margerana nagingin sekadi pengabdin manah titiang sami ritat kalaning ngelaksana yang parikrama pamungkah ring sajeroning mahasaba kapertama paiketan pasemetonan Sri Arya Sentong sane kawedarang rahina mangkin radite pahing pahang sasih ketiga sakewarsa siu 1937 pawilangan Masehi 16 Agustus kalih 15. Om hawi genem mastu. Om sam kaca dewam. Sam wada dewam. Sam wo manasi janatem. Weda bakem yakta. Pur. Sam susah sakti. Damai di dunia, damai selamanya. Om Santi, Santi, Santi. Puput kara. Om Swastiastu. Puniki lugreyang titiang matur piuning parindikan mahasaba kapertama paiketan pasemetonan Sri Arya Sentong sejagat Bali. Kapertama dasar titiang margiang utawi ngelaksana yang mahasaba renggalah mangkin puniki inggih punika meled pisan para terah Arya Sentong pajang nyikiang raga. Menika kapertama. Kaping kalih ngelanturang pesamuan agung para terah Arya Sentong sejebak jagat Bali. Sani megenah ring wantilan puro samuan 3 duk pinanggal 12 April 2015. Kaping 3 ngelanturang paruman terah Arya Sentong sejebak jagat Bali sani kemargiang ring sekretariat ring Pajar Bali duk tanggal 22 Juli 2015. Kaping kalih acara sani jagi kelaksanoyang ring mahasabane puniki inggih punika kapertama maosang lan muputang parindikan anggaran dasar lan anggaran rumah tangga. Kaping kalih maosan lan muputang inik program kerja paiketan. Kaping 3 maosang lan muputang inik pemilihan ketua umum paiketan. Kaping 4 wonten bakti sosial inggih punika penanaman pohon maja ring genah wewidangan Taman Pujaan Bangsa. Taler wonten pengobatan gratis. Mahasabane puniki pacang kemargiang
ngawit rahina mangkin tanggal 16 nyantos 17 Agustus 2015. Ini pewilet utawi peserta mahasaba puniki rawuh saking perwakilan masing-masing kabupaten ring sejebak jagat Bali kirang langkung 1000 orang. Bapak Gubernur, para ulama sareng sami sanedahat mesti kang titiang. Napi mawenan ring genah puniki kemargiang minakadi mahasaba kapertamu. Doaning ring genah puniki merupakan pujaan Taman Bangsa I Gusti Ngurah Rai. Titiang memanah mangdo spirit kepahlawanan ido nyari ro ring paro anggos meton sareng sinami. Kocap. Atur semua. Kocap sanirien ido pahlawan puniki bertempur habis-habisan. Doaneng ido terah kesatrio dalam. Terah ido bataro Aryo Sentong nika mawinang mandok kacih noyang ring anggos sadiro sareng sinami. Para semeton, Bapak Gubernur, titiang mohon izin untuk membangkitkan semangat daripada terah Aryo Sentong. Titiang mengutip, titiang akan bacakan balasan surat I Gusti Ngurah Rai kepada Belanda. Pada zaman penjajahan Belanda, I Gusti Ngurah Rai menerima surat dari Belanda yang intinya adalah agar Ngurah Rai dengan pasukan Ciung Wanaranya menyerah kepada Belanda. Tetapi beliau membalas surat tersebut. Kepada yang terhormat Tuan Operstate Nurmelen di Denpasar. Merdeka, surat telah kami terima dengan selamat. Dengan singkat kami sampaikan jawaban sebagai berikut. Tentang keamanan di Bali adalah urusan kami. Semenjak pendaratan tentara Tuan, pulau menjadi tidak aman. Bukti telah nyata, tidak dapat dipungkiri lagi. Lihatlah penderitaan rakyat menghebat, mengancam keselamatan rakyat bersama. Tambah-tambah, kekacauan ekonomi menjerat leher rakyat. Keamanan terganggu karena Tuan memperkosa kehendak rakyat yang telah menyatakan kemerdekaannya. Soal perundingan, kami serahkan kepada kebijakan pemimpin-pemimpin kami di Jawa. Bali bukan tempatnya perundingan diplomatik dan saya bukan kompromis. Saya atas nama rakyat hanya menghendaki lenyapnya Belanda dari Pulau Bali, atau kami sanggup dan berjanji bertempur terus sampai cita-cita kami tercapai. Selama Tuan berada di Bali, Pulau Bali tetap menjadi belanga pertumpahan darah antara kita dan pihak Tuan. Sekian. Harap menjadi maklum adanya. Sekali merdeka, tetap merdeka. Atas nama Dewan Perjuangan Bali, pemimpin Gusti Ngurah Rai. Pesan Bapak Gubernur, dawak titiang menghadap. Aryo Sentong Jayeng Rano. Fakta membuktikan bahwa Aryo Sentong mampu melahirkan seorang pahlawan kusuma bangsa. Tetapi bagaimana dengan generasinya sekarang? Bapak Gubernur sangat menghimbau kepada kita semua agar mewarisi jiwa kepahlawanan daripada leluhur kita. Keturunan Aryo Sentong harus lebih baik daripada leluhuran. Demikian pesan Bapak Gubernur. Mohon nanti dilengkapi, Pak. Om Santi, Santi. Santi, Om. Om Swastiastu. Sedereng titiang lantur, titiang jagi ngaturang galah ring semeton titiang untuk memutarkan video perjalanan dari Paiketan. Paiketan telah 8 abad kita belum pernah bersatu. Terakhir Gusti Ngurah Rai 1946, sekarang 2015, hampir 50 tahun. Pasukan beserta semeton kita belum pernah satu komando kembali dalam kurun waktu 50 tahun. Tentu banyak pertanyaan, kenapa kok sekarang baru bersatu?
kenapa kami bergerak dari formatur kemudian sekarang menjadi tim transisi pembentukan Paiketan. Adalah satu, karena ingin berbakti kepada leluhur utamanya yang masih hidup. Yang kedua, kita ingin membuktikan kepada dunia, kita sekarang harus memegang kendali kembali bahwa sudah saatnya. Kalau dulu Gusti Ngurah Rai berperang dengan senjata, kita sudah siap melalui ilmu pengetahuan. Kita akan mengisi diri, membangun Bali melalui keluarga kita yang santi lan jagat hita. Setuju, semedon-semedon sami? Merdeka! 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 Kita mulai audiensi kita tanggal 15 Februari 2015 kita mulai di Sange. Kita tidak bisa melakukan pertemuan di Puri Carangsari karena Puri masih belum kondusif. Ini adalah gambar pada saat kita audiensi di Puri Perian. Ini adalah temu wirasa tanggal 12 April di Samuan 3. Temu wirasa pertama. Brahma Vishnu Maheshwara, Kaulah kekuatan dunia. Biarkanlah Kau di hatiku. Semua yang ku ucap, yang ku dengar, yang ku buat dari dosa, bimbinglah kami dari kegelapan, kebodohan dan Baik, sebentar. Jadi ini adalah pengurusan kedua di Waribang. Untuk pertama kalinya Puri Carangsari, Perian, Belayu, Marga, Ayunan, Payangan bersatu menjadi satu tempat yang belum pernah kita lihat selama ini. Jadi pekerjaan ini bukanlah pekerjaan yang gampang, karena kita terpisah oleh karena jarak waktu, kemudian kita dipisah oleh dogma-dogma yang kita sendiri tidak tahu kenapa kita berpisah. Dan semua setelah kita tanya, semuanya ingin bersatu. Tapi kenapa ya kita tidak bisa bersatu? Nah, untuk menjawab hal itu, kita sekarang berkumpul di sini menyatukan hati untuk kita kembali bersatu. Setelah kami amati, kita selama ini saling bertengkar di dalam, saling galak di dalam. Sudah saatnya kami generasi muda memohon punya kepada kakek, bapak, berikanlah kami sedikit contoh yang baik yang akan kami wariskan kepada anak-anak cucu kami. Kapan kita bersatu kalau bukan saat ini? Yang berikutnya yang perlu yang sampaikan adalah permasalahan-permasalahan yang kami hadapi selama menyatukan keluarga. Pertama adalah adanya suatu keyakinan bahwa kita terpisah oleh tukat. Semeton dangin tukat, daud tukat. Yang kedua ada waris dan tidak waris. Saat ini melalui Paiketan ini kita ingin melakukan revolusi mental di dalam keluarga kita. Revolusi dalam artian kita ingin melihat keluarga ini dari sisi pandang yang berbeda. Secara kolektif kita harus bisa berjuang bersama, mengisi kekurangan semeton-semeton yang kurang beruntung, yang beruntung mengisi yang kurang beruntung, yang lebih mengisi yang kurang. Itu adalah suatu visi kita yang kita terjemahkan dalam suatu visi jangka panjang, yaitu menuju pesemetonan yang santi lan jagat hita. Titian unas sering para semeton untuk kita bersatu. Yang berikutnya kita mengucapkan terima kasih kepada semeton-semeton. Dulu saya mengira saya hanya memiliki tukak hanya di Carangsari, Bebalang Carangsari, Perian dan Marga. Sekarang saya punya tukak di Ayunan, saya punya tukak di Sanur, saya punya tukak di Puri Carangsari, saya punya tukak di Puri Perian, di Bualu. Bayangkan keluarga kita sangat besar sekali. Dulu saya mengira aji saya hanya di Marga saja. Sekarang saya punya aji seluruh Bali. Tepuk tangan buat kita semua. Dulu saya punya saudara hanya di Marga, Perian, dan Puri Carangsari di Bebalang. Sekarang seluruh Bali, dari yang Taluh hingga ke Negara, semua saudara kita. Siapa yang tidak bangga dengan keluarga besar? Jadi inilah kita yang besar. Mari kita bersatu.
Sebagai penutup acara, saya mohon maaf. Hati ini tidak bisa berkata apa. Saya hanya berpikir, mati pun sekarang saya rela. Kenapa? Inilah tujuan hidup kita, yaitu hidup damai dan berdampingan bersama semeton. Dijang Nunasgung Sinampuro ring Bapak Gubernur ring Manggala Sami, apabila perkataan Ditiang ada yang kurang mengenakan atau berkenan. Tapi sejatinya itulah jiwa yang muda ini. Hanya casingnya yang tua, umur masih 31 tahun. Tapi apa boleh daya diperbuat. Ketika kakek Aji-Aji tidak melakukan hal ini, kami yang angkat senjata untuk melakukan ini. Kita bersatu bersama. Kita ingin meninggalkan dunia ini dengan kenangan yang manis, bukan kenangan yang penuh dengan kegelapan. Kita ingin membuat monumen seperti beliau Idon Angsir Ido Betara Sirio Sentong. Berikut 1946 di Gusti Ngwarai. Ngiring sarang-sarang semeton tiang sarang sami mesikian riki. Napi jepatut kirang langkung mau sabo pertama ngiring duenang sarang sami. Mawina napi tidak kebanda untuk kemampuan, kebanda untuk koordinasi dan bersidang. Ngemargiang sane becik, sane ideal gitu. Menikah atur tidiang dari semeton sami. Sinap tidiang untuk pramusanti. Om Santi 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 Om. Selanturnya Dharma Wacana oleh Gubernur Bali saha mungkah Mahasabha kapertama Paiketan Pasemetonan Sri Arya Sentong. Majeng ring Gubernur Bali Bapak Made Mangkupastika galah prayekatur. Om Swastiastu. Saya menyambut baik dan mendukung pelaksanaan Mahasabha ini sebagai wahana evaluasi program kinerja kepengurusan serta konsolidasi internal dalam memperkuat ikatan kekerabatan Pasemetonan. Melalui Mahasabha ini pula, saya berharap segenap jajaran Paiketan Pasemetonan Sri Arya Sentong tetap melakukan retrospeksi peran dan fungsi dalam pembinaan umat, khususnya demi Pasemetonan dan Krama Bali secara menyeluruh. Hadirin yang berbahagia, keberadaan Pasemetonan Sri Arya Sentong sebagai salah satu komunitas tradisional spiritual yang ada di Bali, selama ini saya lihat telah memberikan sumbangsih yang besar bagi pembangunan kemasyarakatan. Tetapi sejalan dengan tantangan kehidupan dan kemasyarakatan, program dan kinerja pengurus, serta permasalahan Pasemetonan dan umat tentu harus dievaluasi. Semua permasalahan tersebut agar turut dibahas dalam Mahasabha ini. Kita memang harus bangga dengan perjuangan para leluhur yang mewariskan semangat dan berbagai kewajiban mulia kepada kita. Tetapi kita tidak boleh terlena, karena semua itu dulu leluhur kita adalah generasi perintis dan juga pembangun, sementara kita adalah generasi pemelihara dan generasi penikmat yang juga harus mampu merintis dan membangun hal-hal baru demi generasi mendatang. Jangan sampai kita menjadi generasi perusak. Oleh karena itu, menjadi kewajiban kita untuk menjaga semua warisan leluhur dan meneruskan perjuangannya menghadapi tantangan kekinian demi anak cucu kita di masa depan. Salah satunya adalah selalu berupaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia para pratisentanenya saat ini. Para hadirin yang saya hormati, pada umumnya generasi itu ada 4 atau 5. Yang pertama adalah generasi perintis, Gajah Mada dengan pasukannya, termasuk Sri Arya Sentong dan 6 Arya lainnya, datang ke Bali merintis perjuangannya, merebut Bali dari penguasa Bali yang lama.
menegakkan kebenaran dan keadilan. Mereka merintis dan kemudian membangun Bali. Tetapi setelah itu, ini penyakit satu entitas. Ini penyakit satu kelompok yang selalu terjadi seperti ini. Kita lihat kekaisaran Romawi, kita lihat kekaisaran Yunani yang begitu hebat zaman dulu menghasilkan para filosof Aristoteles, Sokrates dan sebagainya. Sekarang Yunani menjadi negara yang bangkrut. Kenapa? Karena generasi yang mewarisi kejayaan kekaisaran Yunani itu adalah generasi penikmat dan perusak. Ada selalu 4 generasi. Kerajaan-kerajaan di Bali, tidak usah jauh-jauh. Leluhur kita hebat-hebat, perintis, pembangun, tetapi ada satu kelemahan. Beliau memanjakan Prati Sentananya. Beliau tidak memberikan jalan. Beliau tidak memberikan jalan atau penjelasan-penjelasan bahwa yang akan kita hadapi ke depan ini. Sekarang kita berada dalam zona nyaman. Kita sukses. Tetapi setelah ini apa? Apa yang terjadi di lingkungan kita? Kelemahan, maaf ini para leluhur kita, bukan hanya di Bali, di Indonesia, di dunia. Yang saya katakan tadi, kekaisaran Yunani. Yang begitu hebatnya, sampai hari ini kita mewarisi sistem demokrasi dan sebagainya dari Yunani. Tapi apa yang terjadi sekarang di Yunani? Karena belanja pegawainya begitu tinggi, karena rakyatnya dimanjakan dengan berbagai subsidi, karena mereka malas, karena manja. Sekarang Yunani menjadi negara yang bangkrut. Para leluhur kita hebat-hebat. Para Arya kita hebat-hebat. Arya Kencang, Arya Sentong, Arya Belong. Walaupun namanya Arya Belong, sebenarnya sangat pintar itu beliau itu. Justru paling pintar dari semuanya. Dari sejarah Bali yang saya baca, yang saya pelajari. Hebat-hebat. Tapi apa yang terjadi setelah itu? Mulai dibagi wilayah. Setelah menang menguasai Bali. Ini di sini, ini di sini, ini di sini. Tanpa pengarahan yang kuat dari penguasa Bali waktu itu. Tanpa strong leadership, kepemimpinan yang kuat, berkelahi antara satu yang lain. Kita lihat tadi sejarahnya yang disebutkan oleh Upeng Tugek tadi. Semua keluarga berkelahi antara satu dengan yang lain. Kenapa? Karena mereka mulai menikmati hasil pembangunan dan rintisan para leluhur. Kita tidak boleh begitu. Kita tidak boleh begitu. Memanjakan anak memang karena kita sayang bukan berarti kita harus memanjakan anak kita. Kita harus beritahu mereka, kamu di depanmu itu ada ini, di sekitarmu ini. Saya katakan sering jangan menjadi kodok rebus. Ada satu cerita, ini di Tantri sebenarnya cerita ini diceritakan oleh bapak saya waktu saya masih SR. Tahun 50-an. Ada panci berisi air yang sejuk, di dalamnya ada beberapa katak. Nyaman dia dengan katak ini, dengan tempat ini. Tetapi diberitahu oleh satu katak yang lain, yang lebih bijaksana. Ini di bawah panci ini ada kompor loh.
Gak percaya dia, orang saya enak kok di sini. Kamu harus segera keluar dari sini. Gak mau dia. Kemudian kompornya hidup terus. Airnya menjadi hangat. Oh, ini makin enak ini. Hangat ini katanya gitu. Kemudian kompornya terus hidup. Airnya mendidih. Dan jadilah kodok itu menjadi kodok rebus semua. Mau kita menjadi kodok rebus? Itu yang penting, saudara. Manusia harus berubah. Kemana dia mesti berubah? Disinilah para penglingsir, para tokoh masyarakat, para pemimpin. Jelaskan kepada Prati Sentana, anak kita, saudara-saudara kita, bahwa di luar kita ini bergerak. Bergerak. Semua maju. Jangan kita enak-enak tidur di sini berada dalam panci yang berisi air itu. Saudara-saudara, provinsi lain sekarang terus membangun. NTB, NTT, Banyuwangi, semua maju. Negara lain berkembang terus. Kita selama ini hidup dari pariwisata, kita nyaman sekarang ini. Tetapi kita tidak mau berpikir, kita tidak mau berubah. Kalau kita terus begini, di sekitar kita maju terus mereka. Dan kita akan dilindas oleh mereka itu. Dan hancur kita. Inilah yang terjadi pada Prati Sentana kita di Bali. Leluhur kita hebat-hebat. Perang kemana-mana berani. Tan Kober, Tan Mundur, Tan Kaur, semua. Berani nggak sekarang anak cucunya? Dulu leluhur kita dari Jawa ke sini perang, nggak bawa apa-apa, hanya bawa kelewang, bawa tombak. Berani nggak Prati Sentananya sekarang merantau ke Rusia misalnya? Kita biasanya berani di kandang sendiri. Kita berkelahi bersama saudara kita sendiri. Itu contohnya tadi. Contoh cerita tadi. Leluhur kita setelah mendapatkan tempat di sini ada pembagian rezeki oleh raja. Setelah menang di Bali. Tanpa visi, tanpa pandangan yang jauh, tanpa kepemimpinan yang kuat. Akibatnya terjadilah perang saudara. Itulah yang membuat lemah. Itulah yang membuat kita cerai-berai, hancur, berantakan. Padahal bersaudara semua. Kita paling berani kalau melawan saudara sendiri. Bener gak itu? Iya. Coba berhadapan sama orang lain. Menakut saudara-saudara. Maaf. Cobalah seperti leluhur kita di Gusti Ngurah Rai. Berani lawan Belanda. Mati pun tidak apa-apa, mempertahankan. Beranikah sekarang Prati Sentana, Arya Sentong seperti Gusti Ngurah Rai? Berani nggak? Yang keras. Nah, gitu dong tepuk tangan. Bukan main hebatnya beliau. Sampai-sampai namanya pun sampai hari ini kita semua tahu. Airport kita namanya Airport Ngurah Rai. Jalan Ngurah Rai di mana-mana ada di seluruh Indonesia. Jadi kalau kita sekarang Prati Sentana, Arya Sentong, lembek seperti tahu. Jadi jangan ngaku Prati Sentana, Arya Sentong. Prati Sentananya harus hebat, pantang menyerah, cinta tanah air, berani berkorban, setia kepada negara dan bangsa, tidak berkelahi sama temannya sendiri, bersatu melawan musuh kita. Apa musuh kita sekarang? Keterbelakangan, kemiskinan, mental yang manja,
mental yang tidak disiplin, mental yang menerabas, mental yang meremehkan mutu. Itulah mental kita sekarang ini yang harus kita revolusi, saudara-saudara. Kita ubah dari yang suka-suka menjadi yang disiplin, dari yang lembek menjadi yang keras, dari yang gampang menyerah menjadi pantang menyerah. Itulah bunyi revolusi mental, saudara-saudara. Dari yang manja menjadi yang rajin, dari yang tidak peduli menjadi peduli, dari yang jorok jadi bersih. Itulah revolusi mental. Jadi saya paling senang menghadiri acara-acara seperti ini, saudara-saudara sekalian. Saya minta maaf kalau ada kata-kata saya yang menyinggung. Tetapi itulah kita. Mari kita dengan jujur melihat muka kita ini. Tadi katanya, tanyakan kepada diri sendiri. Apakah saya pantas untuk menjadi Pratisentana Sri Arya Sentong? Beliau itu seorang prajurit. Saya tanya tadi sama ketua. Ada nggak keturunan Arya Sentong yang jadi jenderal tentara sekarang? Ada nggak? Harus ada. Harus ada. Gimana caranya? Mari kita berpikir. Kita berusaha. Didik anak-anak kita supaya punya jiwa yang kuat. Usahakan mereka jadi tentara. Itu keturunan Arya Sentong itu. Tentara yang gagah berani, yang pantang menyerah. Saya harap itu yang harus dibicarakan dalam Mahasiswa itu. Susunlah program-program yang realistis. Saya katakan kita boleh bangga dengan leluhur. Harus kita bangga dengan leluhur. Tetapi ingat, itu dulu. Sudah lewat. Bagaimana sekarang ini? Bagaimana besok? Bagaimana bulan depan? Bagaimana tahun depan? Itu yang harus kita pikirkan. Karena hidup ini ke depan. Saya sering mengatakan, yesterday was a memory. Hari kemarin itu hanya kenangan. Tomorrow is a mystery. Ini harus kita pecahkan. Tomorrow itu apa misterinya? Today is the reality. Hari ini adalah realitas. Mari kita berpikir. Para pemuka, para tokoh, para penglingsir, para pemimpin. Saya juga berharap pesamuan dan sebagainya dari keluarga atau Pratisentana Sri Arya Sentong itu, menurut saya tempat yang paling tepat itu adalah di sini, bukan di tempat lain. Tempatnya di sini. Karena harus ada rohnya yang kita harus ambil. Bahkan saya berharap mungkin tahun depan atau tahun berapa lagi ada pesamuan. Adakan di sini, semua keluarga menginap di sini. Malam harinya buat upacara. Ini tempat sudah kita siapkan. Menginap di sini. Buatkan upacara. Sehingga dengan demikian semangat itu masuk kepada angge sarire masing-masing. Meresap. Dan itu menurut saya satu momen yang sangat bagus. Dan kalau bisa juga menjelang 17 Agustus. Menjelang 17. Karena itu penting, ya. Jadi semangat itu penting. Itulah saya kira saudara-saudara sekalian, saya ucapkan selamat melaksanakan Mahasiswa. Mudah-mudahan ide Sang Hyang Paramekawi, para leluhur kita yang kita hormati, yang kita junjung tinggi, senantiasa menuntun, memberikan sinar sucinya kepada kita sekalian. Dengan ini Mahasiswa pertama saya nyatakan dibuka secara resmi.
Santi, Santi, Santi. Santi, Santi, Santi. Brahma Vishnu Maheshwara, Kaulah kekuatan dunia, berkahilah cinta kasih-Mu agar bahagia hidupku. Om Santi, Santi, Santi.
Santi